Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libel Podcast dimanapun berada, hadir lagi bersama Libel Podcast, disiarkan langsung dari studio Libel Podcast Kota Bandung, SMA Negeri 15 Kota Bandung. Kali ini seperti biasa saya akan menghadirkan tokoh-tokoh, karena 2045 nanti yang saya wawancara ini bisa jadi tokoh, bisa jadi superstar, bisa jadi siapa saja, kita tidak tahu. Maka di dunia pendidikan saya tugasnya adalah menghadirkan, mengapresiasi, mendorong mereka supaya menjadi tokoh-tokoh, dan di wawancara seperti ini supaya mereka sudah menjadi. Dan saya hadirkan di sini saudara Fauzan. Halo, Nama panjangnya siapa? nama saya Fauzan Fajar Ramadan Nuslindo dari kelas 12 MIPA 4. Panggilannya Fauzan aja. Dipanggil Fauzan saja. Fauzan. Ini saya habis sholat asar tadi ketemu beliau, ngobrol-ngobrol dikit. Ada yang unik nih dari dia. Saya dari tadi mencoba meminta kepada Fauzan menjelaskan apa yang dilakukannya ini adalah fake Vanguard. Card Fake Vanguard nama panjangnya. Car fake Vanguard. Itu kalau usia milenial kolonial seperti ini yang tahu itu kartu itu kartu domino ya, kemudian remi. Nah ini ternyata ini kartunya seperti ini, fake card fake Vanguard ya. Card fake. Iya namanya Card Fake Vanguard. Card fake Vanguard. Dari mana itu Anda mengenal permainan ini? Awalnya tuh saya selalu tertarik game-game kartu kan ya. Jadi kadang saya nge-scroll di YouTube atau nge-scroll di Google. Udah itu kebetulan saya menemukan ada game yang unik namanya Card Fake Vanguard. Saya nonton tutorial videonya, tonton cara mainnya, dan oh ini gamenya ternyata cukup menarik ya. Jadi saya memutuskan untuk membeli kartunya dan mulai bermain gamenya. Main gamenya berapa orang tuh? 2 orang. Oh, 2 orang. Cuma ada beberapa permainannya bisa kayak dimainkan oleh 4 orang, disebutnya tag match. Kayak bermain bola tapi cuma ber-4 orang. Tapi main kartu. Ya, bermain kartu. Kartunya beli dulu 1 paket. Iya, kartunya udah disediakan, disebutnya tuh trial deck. Itu isinya udah siap tinggal main. Beli itu? Beli. Online? Saya beli online. Bentuknya fisik seperti ini? Iya. Oh, jadi ini beli fisik ini. Jumlahnya berapa satu tumpukan ini kartu? Di trial deck itu isinya tuh 50 kartu. Itu tuh dibagi 4 kartu kita disebut right line. Sisanya 46 kita sebut deck. Right line. Right line. Atau right deck disebutnya. Right deck. Artinya apa tuh? Ini kita tuh bermainnya namanya Vanguard. Vanguard tuh jadi dianggapnya sebagai pemimpin gitulah. Jadi right deck itu isinya kartu dengan jumlah dari 0, 1, 2, 3. Kartu dengan angka 0 di ujungnya, di yang bagian ujung situ. Kita taruh di tengah sebelum permainan dimulai. 3. Nah itu kartunya disebutnya grade 3. Grade 3. Jadi ada total tuh sekarang ada 5 grade di game ini. Grade 0, grade 1, grade 2, dan grade 3. Terakhir yang udah lama di-update, cuma baru di-update lagi sekarang tuh grade 4. Jadi grade 4 ada berapa kartu? Totalnya di right deck tuh cuma boleh 4 kartu. Cuma boleh dari grade 0 sampai grade 3. Sedangkan grade 4 tuh kita simpen di deck. Oh, jadi grade 0 ada berapa kartu? 4. Grade 0 tuh biasanya orang-orang cuma bawa 1 sih di right deck. Oh, jadi oke, ulangin lagi. Saya belum ngerti. Jadi gini, kalau kita mau main nih, kartunya itu berapa? 50 kan? 50 kartu. Oke, 50 itu ada main 2 orang misalnya. Iya, 2 orang. Nah, gimana tuh mainnya? Ditumpuk, sisanya itu gimana? Iya, ditumpuk. Jadi pertama kita pisahin dulu kartu yang mau kita buat ke right deck. Udah itu sisanya kita taruh di deck. Sisanya di deck. Ya, jadi ambil dulu kartu yang bebas aja. Enggak sih, jadi anggapnya tuh ini deck di sebelah sini. Udah itu di sebelah deck ada right deck di sebelah sini. Nah, sebelum permainan dimulai, kita pasti ngambil dulu kartunya kan. Aturan mainnya tuh kita ambil dulu 5 kartu sebelum permainan mulai. Udah itu tuh ada disebut mulligan. Itu tuh kalau misalnya kartu di tangan kita tuh jelek atau mungkin disebutnya nggak bisa dipakai buat main lah ya. Atau dianggapnya kayaknya kalau pakai ini bakal langsung kalah deh. Itu diperbolehkan milih berapapun jumlah kartu, mau ke 5 kartu, mau 2 atau 3,
taruh di bawah deck, ditaruh di paling bawahnya. Udah itu kita ambil lagi 3 kartu yang baru dari atas deck. Kalah menangnya gimana tuh? Kalah menangnya tuh ada di bagian kiri kita tuh disebutnya damage zone. Damage zone tuh kita bakal kalah kalau ada total 6 kartu yang ditaruh di sini. Oh. Jadi ini agak berbeda dengan kamu nggak tahu reminya? Tahu Pak. Nggak tahu. Nah, bedanya di apa dengan remi? Kalau remi itu mungkin ini kan gamenya game kartunya tuh banyak teks yang harus dibaca. Sedangkan remi itu ya kita aturannya langsung jelaskan di aturan. Oh ternyata aturannya begini, langsung ngerti. Sedangkan untuk game ini tuh lebih meskipun tahu aturannya kita masih harus memikirkan. Dan itu kita membaca teksnya. Itu di kartu itu ada teksnya. Oh, ada literasinya. Ada literasinya. Isinya apa tuh ini? Contohnya ini. Kalau kartu ini tuh salah satunya efeknya putar balikan kartu yang ada di damage zone kita sebanyak 1. Udah itu kita bisa memanggil kartu dengan sebutan nama plant token sebanyak 2 di field kita. Jadi kemana? Jadi anggap ini tuh di tengah kita tuh ada 6 circle kita sebutnya. Yang di tengah namanya Vanguard Circle, sisanya kita sebut Rearguard Circle. Cuma boleh ada 6 di permainan itu. Nah, udah itu kita menggunakan kartu ini. Kartu ini seperti tadi kita kita harus membayarnya buat bisa memakai kartu ini. Lalu efek Bayar pakai apa? Bayarnya pakai itu yang di Kartu lagi. Iya, jadi ada yang tadi saya jelaskan di tangan sebelah kiri kita tuh ada yang disebut damage zone kan ya. Nah itu tuh anggap kartunya tuh ada 1 di sebelah sini di damage zone. Kita tuh mau menggunakan kartu ini, kita taruh di sebelah sini, kita bayar cost-nya, balikan 1 kartu di kiri kita seperti ini, baru kita bisa jalankan efeknya. Ngerti tuh Pak. Jadi ininya bercerita gilanya lamun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjelaskan secara verbal tadi beliaunya paham, Bapak Ibunya paham, budaknya tengah arti gitu. Jika abdi akhirnya kayak saya seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, dia menjelaskan ini tapi saya nggak ngerti itu. Karena apa? Karena tadi harus dengan praktek fisiknya gitu. Jadi di kepala saya remi dan domino, cara berpikir dia sudah main kartu dan saya memang belum mempelajarinya. Tapi itu kan bahasa Jepang itu teksnya. Ya ini saya tuh bermainnya sebenarnya sekarang lagi fokus ke versi bahasa Jepang ya, karena versi bahasa Jepangnya tuh selalu dapet updatean yang paling pertama sebelum bahasa lain. Terus kan bahasa Jepang kamu belajar bahasa Jepang? Belajar. Saya belajar bahasa Jepang. Itu kan tulisannya kanji. Kanji, katakana, hiragana. Ini bisa baca kamu? Saya bisa baca sedikit, tapi ini kan ada versi bahasa Inggrisnya juga. Jadi kadang saya melihat versi bahasa Inggrisnya. Tapi kalau kebanyakan sih saya udah hafal kartunya karena dipakai sering main ya. Jadi ini apa artinya? Iya. Kalau kartu baru saya sering baca teksnya biar hafal gitu. Jadi kamu jadi bisa belajar bahasa Jepang juga dari kartu itu ya? Iya. Sedikit-sedikit jadi apa kata-kata ya? Iya. Misalnya kata-kata yang sering muncul apa tuh di situ? Kalau ini tuh soalnya tuh saya kurang ingat, tapi ini kata-katanya tuh berhubungnya tuh ke plant token disebutnya. Oh gitu. Oke, ini ada turnamennya? Ada turnamennya. Sampai tingkat internasional? Sekarang tuh ya udah ada tingkat internasionalnya. Kalau main saya online atau fisik ketemu orang gitu, orang baik gini berhadapan-hadapan? Dari dulu tuh lebih seringnya bermain berhadap-hadapan gini seperti main kartu remi. Tapi waktu ada COVID, jadi kan nggak bisa ketemuan gitu kan. Dari si perusahaannya langsung mereka menciptakan bermain online-nya menggunakan kayak Zoom atau di luar negeri itu ada Skype sebutannya. Mau Skype itu ya. Oh jadi tapi sekarang orang lebih seneng main fisik ketemu gitu ya? Sebenarnya sih kalau pribadi saya ngelihat lebih gampang bermain ketemunya langsung sih. Soalnya kalau bermain online tuh ada kayak internetnya jelek atau mungkin kameranya kurang fokus sehingga kita nggak bisa ngelihat apa yang dilakuin lawan kita. Tapi ini tidak ada unsur judinya? Enggak sih. Kalau ada pun itu bisa dibilang kayak kita beli booster pack-nya. Seperti yang tadi saya ceritakan kan ada jual beli berarti? Ya jual belinya. Ada di perusahaannya tuh mereka nggak langsung ngejual per kartunya gitu. Disebutnya tuh ada kelangkaannya lah. Jadi mirip kartu Pokemon, mereka ngebeli booster pack gitu, dibuka ada 5 kartu, 5 kartunya itu random.
gitu. Cuma kalau saya pribadi tuh saya jarang sih beli booster. Kalau saya beli booster tuh cuma mungkin kalau lagi pengen jualan gitu, dijual lagi kartunya. Saya lebih milihnya kalau buat bermain sendiri mendingan beli langsung satuannya. Oh, di Indonesia juga banyak yang main. Yang saya kenal udah lumayan banyak. Di sekolah ada. Nggak ada. Satu sekolah cuman kamu yang selama ini kamu tahu. Kayaknya mah kalau yang main Vanguard cuma saya. Cuma nggak tahu sih kalau kartu game lain kayak Pokemon gitu. Oke, tapi kalau Vanguard ini sejak tahun berapa kamu kenal? Aku kenalnya tuh di 2018. Aku pernah ngeliat filmnya. Tapi aku baru bermain game itu di 2022 atau 2021 seingat saya. Tapi ini apa menurutmu manfaat dari main kartu ini yang kamu dapatkan? Awal-awal mainnya tuh saya mungkin kayak bermain asal-asalan gitu ya. Tapi semakin lama tuh saya merasa kayak, oh ini saya biar bisa menang, saya harus mikirkan gimana caranya saya ngebuat deck yang bakal bisa menang terus. Ada konsistennya, ada konsistensi cara menangnya, ada konsistensi tangannya biar nggak habis, dan gimana caranya saya bisa ngalahin musuh saya di turn itu. Jadi saya tuh rata-rata ngebikin decknya tuh mikirkan, oh kartu ini kayaknya bisa berguna di situasi kayak gini, oh saya bakal butuh kartu ini biar bisa saya menang, seperti itu. Jadi ada strategi di situ Strateginya pasti ada. dan kreativitas ya. Ya ada, itu malah banyak banget. Saya kenal beberapa teman saya yang bermain kartu ini. Dia tuh pakai kartu dari decknya mirip-mirip, cuma isi decknya tuh beda jauh. Kayak konsistensi, kayak jumlah kartunya, jumlah unitnya dan macam-macam itu pasti beda. Jadi sini yang diadu tuh kecerdasan apa tuh kalau karena pengen menang terus tuh? Kalau menurut saya yang diadunya tuh itu kecerdasan skill kita, kayak gimana kita memanfaatkan kartu ini di situasi macam apapun, dan bagaimana kita gak asal-asalan menghabiskan resource kita. Resource kita tuh tangan kita, kartu di tangan kita, gak asal-asalan ngabisin. Jadi skill apa yang harus dilatih kalau kamu ingin jadi pemenang terus menurutmu? Kalau menurut saya tuh skill yang harus dilatih itu mungkin cara kita berpikir di luar otak kita. Kayak kartu ini mungkin orang-orang akan melihatnya, kartu ini gak terlalu kepake sih, tapi ternyata kalau kita pakai, wah kartu ini bisa soalnya dipakai di seperti ini. Orang-orang lain banyak yang gak nyadar. Bahkan ada salah satu ini kartunya yang mungkin menurut saya cukup lucu gitu. Waktu awal-awal gamenya ini rilis versi ketiganya, ada satu kartu yang bisa dibilang jarang ada orang yang mainin dan itu jelek. Tapi ternyata pas udah di kedepannya sekarang, si perusahaannya ngasih support yang bagus, sehingga kartu yang zaman dulu itu orang-orang langsung pada nyari, dan yang ngejual pun langsung harganya melonjak tinggi. Oh, jadi ada bisnisnya di situ ya? Ada. Jadi keuntungan dapat uangnya itu dari kepemilikan kartu yang punya nilai tinggi gitu ya? Iya, soalnya sih kita harus bisa tahu juga sih, kayak mungkin disebutnya kalau di game online tuh meta ya, kayak meta. Oh karakter ini bakal kuat nih di versi saat ini, tapi versi kedepannya ternyata dia di nerf, dibikin lemah lah. Nah tapi kalau di sini tuh gak bakal dirubah efek-efeknya, tapi yang bakal berubah tuh kartu baru yang akan dirilisnya. Seperti ini, kartu ininya tuh rilisnya tuh di DBT 09 itu tuh ekspansi ke-9. Itu ekspansi ke-9 tuh udah cukup lama. Dan itu di kadaluarsa gitu kartunya, atau nggak dipakai lagi atau gimana? Pasti bakal dipakai terus, tapi yang bakal Ada momen-momennya. ada momen-momennya kayak Ini jadi koleksi aja dulu gitu ya? ada yang jadi buat koleksi, ada yang disimpan buat turni, ada juga yang dijual. Dijual laku itu? Laku. Di mana jualnya? Kebanyakan tuh yang ngejual di Tokopedia atau enggak di toko-toko online lain juga ada. Tapi kalau buat saya lebih sukanya langsung ngejual ke tokonya, ketemu sama pemainnya langsung. Oh, dan dibeli lagi, mau mereka beli? Dibeli. Pas kalau mereka make deck yang butuh kartu itu pasti mereka beli. Nah itu kalau kita jualnya bisa di atas harga atau di bawah harga kita beli awal dulu? Bisa di atas harga. Kalau sistemnya tuh biasanya yang dipakainya tuh sistem bid, kayak ngebuka mengajukan harga lah. Kita ngebuka kayak dari ini harganya 500, silakan ditawarkan sampai harga tertinggi. Kalau mau beli langsung gak usah nawar-nawar, harganya segini. Itu pernah saya dapat kartu yang mahal dari lomba itu, hadiahnya kartu mahal. Saya coba ngebid bareng teman saya di
Facebook, dan ada orang dari, kalau saya nggak salah ingat tuh dari Kalimantan, dia langsung beli, nggak nawar-nawar, seharga 800 atau 900 ribu Satu kartu. satu kartu doang. Kenapa bisa mahal tuh kartu? Karena kartu itu tuh saya nggak ngebuat decknya sendiri ya, jadi saya tuh kurang ngerti cara ininya. Tapi setelah saya baca tuh, oh ternyata kartu ini tuh ngebuat deck yang bisa dibilang tuh nggak pernah bagus, nggak pernah bagus atau nggak pernah di atas meta gitu. Pakai kartu ini langsung meta, langsung jadi deck yang kuat. Oh gitu. Tapi kamu pernah di Indonesia sudah ada komunitasnya? Sudah ada. Banyak berapa pesertanya itu komunitas yang Anda masuki? Yang saya masuk itu mungkin ke komunitas lokalnya di toko kartunya langsung. Oh, di sini toko kartu di mana di Bandung? Ada di Setrasari, Oh, Setrasari. namanya tuh Mishra Workshop. Oh, dan Anda sering main di situ di toko? Iya, sering main di situ. Oke. Ada juga sih toko kartu yang di Kopo, tapi saya belum pernah ke sana karena jauh banget. Berapa orang tuh kalau di sana yang ngumpul main? Banyak. Kalau di Kopo tuh saya nggak dengar dari teman saya yang sering ke sana, banyak banget, malah kadang katanya ada banyak bule. Oh, gitu. Terus kamu kalau ke sana ada pasangan berarti 4 orang, 2 orang gitu, atau memang sudah awal-awalnya janjian gitu? Yuk main di sana. Nggak sih, soalnya saya lebih sering kayak sendiri-sendiri gitu nanti ketemuan. Soalnya Langsung aja. ya, Gitu. soalnya kalau format lomba atau turnamennya tuh cuma buat seorang, nggak kayak yang tadi saya bilang tag team, nggak pernah janjian sih, kita ketemuan aja langsung di tawa kartunya. Oh gitu. Oh ini ada apa lombanya ya? Ada lombanya. Lombanya level apa tuh? Level Bandung, nasional, provinsi atau gimana? Kalau buat di Indonesia tuh yang saya tahu tuh adanya tuh lomba nasionalnya. Nasional. Soalnya sih itu, jadi lombanya tuh kayak semacam qualifier gitu. Yang waktu versi Jepang tuh ada qualifiernya tuh, saya masih inget. Kalau menang dia qualify buat ke lomba yang di Jepang ya. Oh, sampai ke Jepang. Berarti Jepang orang yang ngembanginnya. Iya. Tapi ini terus terang, saya mah dari tadi ngobrol tidak ngerti gimana. Ini mah ya mencoba aja. Siapa tahu dari para pemirsa ada yang mengerti ya, mungkin mengikutinya. Tapi ini di sekolah saya nemuin permainan seperti ini, dan menurut ya saya pemantauan saya dan pengakuan beliau dari satu sekolah yang melakukan hanya Faujan ya. Yang saya ketahui cuma saya doang. Ya, yang di sekolah tidak ada teman kamu yang di waktu kesana ketemu. Kamu kelas berapa? Nggak ada ya. Nah ini jadi memang unik, dan ini terjadi gap ya. Abad 21 ini memang pemirsa ini seperti guru dengan siswa ini terjadi gap ini. Jadi ada missing link kata Pak gitu ya. Untuk memasuki otak Anda itu saya ada barriernya itu. Kenapa? Karena konsep-konsep yang Anda jelaskan caranya itu sangat ya nggak ketangkep sama memori saya, karena di sayanya memang belum ada pengetahuan itu. Sayanya belum literasi mungkin ya. Tapi saya mengikuti aja nih yang umum-umumnya aja. Nah, ada lomba pernah lomba tingkat apa tuh yang pernah Anda ikuti dan dapat juara atau hadiah? Lomba yang pernah saya ikuti itu mungkin lomba di toko ya, tapi itu saya nggak bisa bilang lomba kecil sih, karena banyak orang Jakarta pun datang ke toko itu. Bisa dibilang nasional lah ya? Kayaknya enggak, cuma mungkin kayak lombanya gede, lomba mungkin setingkat kota gitu. Setingkat kota. Tapi kan kalau orang Jakarta ada, orang Bandung ada, terus orang mana lagi? Orang Tasik, orang Garut juga ada. Orang Garut ya, mungkin skupnya bisa Jawa ya, level Jawa dan wilayah Jawa ya. Dan itu ikut lomba ada. Ada orang-orang itu dari macam-macam kota datang. Gimana main mereka? Lebih hebat jago atau gimana? Jujur waktu saya ngelawan mereka aja, saya udah ngerasa wah mereka lebih tahu cara main kartu mereka gitu, sama mereka lebih ngerti cara biar bisa bertahan lah, gak gampang kalah gitu. Jadi saya pun berusaha menanya itu lebih susah, saya harus memikirkan lagi caranya gimana cara mereka gak kepikiran saya bakal melakukan hal seperti ini. Nah, terus kamu dapat posisi di situ nggak? Masih belum berhasil? Saya pernah itu tuh turnamen untuk mendapatkan kartu yang bisa dibilang cukup mahal waktu itu. Kalau sekali kejualnya tuh itu 400 ribuan. Itu saya berhasil mendapatkan juara kedua. Dapat kartu itu? Yang dapat kartu itu cuma juara ke-1, tapi saya mendapatkan kartu lainnya. Kartu lainnya itu saya dapat pack lagi, dan saya buka. Saya dapat versi foilnya dari kartu yang tadi saya ceritakan yang dapat dari Kalimantan itu. Makanya saya ngejual itu kartu itu yang dibeli sama orang Kalimantan itu. 800 ribu. 800 ribu. Terus kamu kalau mau main ini,
Ada modal awal nggak kita kalau mau main? Ada modal awalnya. Tapi kalau buat saya sih sarannya mendingan main versi Indonesia yang bahasa Indonesianya aja sih. Oh sudah ada sekarang. Sekarang udah ada versi bahasa Indonesianya. Tapi harus beli kartunya juga mungkin. Iya, cuma kalau buat versi bahasa Indonesianya tergolong harganya lebih murah. Karena kalau buat bahasa Inggris, bahasa Jepang tuh masuknya nasional kan ya. Kalau untuk bahasa Indonesia kebanyakan untuk orang lokal, dan saya juga pernah bahas dan ngobrol sama teman saya. Ya kalau emang udah masuk ke negaranya sendiri mah pasti harganya bakal lebih murah lah. Cuma ada kasus-kasus tertentu di mana kartu yang berbahasa Indonesia tapi harganya setara kartu nasional. Jadi memang kalau sudah di batu-batu Indonesia mah jadi harganya jadi levelnya jadi menurun gitu ya. Karena mungkin peminatnya berbeda dengan di luar negeri ya. Peminatnya mungkin masih sama karena ini buat dikhususkan untuk peminat yang Indonesia yang nggak tahu, yang nggak kenal gitulah, biar bisa tertarik main game kartu ini. Cuma buat versi bahasa Indonesia tuh emang kayak beberapa game kartu lain pun yang saya ketahui kalau udah pakai bahasa negara mereka sendiri pasti harganya emang bakal turun. Oh gitu. Nah terus ini sebetulnya perspektif ke depan ini kalau misalkan ada, kalau e-sport itu kan ada level-levelnya ya, model Mobile Legends gitu. Nah, ini gimana itu menurut Anda ke depan? Kalau menurut saya ke depannya itu benar-benar bergantung kepada pemainnya sih. Karena pemainnya tuh pernah ada hampir kejadian game ini hampir berakhir karena dari perusahaan itu ngeluarin kartu-kartu yang kalau digabung sama kartu lain terlalu kuat. Saking kuatnya itu ngerusakin keseimbangan gamenya. Dan perusahaan itu pun langsung ngeluarin ban list seperti kayak di game Mobile Legends itu kita ada ban, kita nggak boleh pakai hero itu. Nah perusahaannya juga langsung ngeluarin ban list. Karena ban list itu tuh kartu-kartu yang dibutuhkan kan nggak bisa dipakai lagi. Saat itu tuh ada banyak toko-toko di luar negeri ngestok kartu tersebut biar bisa dijual ke pemain-pemainnya. Tapi karena kena ban list seperti itu, toko-tokonya tuh mengalami kerugian yang besar. Sampai perusahaannya pun ngeluarin aturan mereka nggak bakal ngebuat kartu ini lagi selama beberapa tahun. Udah beberapa tahun baru mereka buat lagi kartu ini. Jadi ini tuh pengendalinya tuh di toko, di produksinya, di produsen ini. Pengendalinya tuh sebenarnya perusahaannya tergantung dia ngeluarin ban list apa gitu. Kayak ban list tuh yang ngatur kita ngebikin deck kita. Kayak ada kartu sebutannya tuh kalau saya nggak salah ingatnya tuh Brainwash Swirler. Itu kartunya tuh sangat kuat dan sampai dia di ban di beberapa deck, nggak boleh dipakai di deck itu. Dan itu yang ngeluarin itu pabriknya? Iya, dari perusahaannya langsung. Dan itu perusahaannya di mana pusatnya? Saya kurang tahu sih, tapi setahu saya Jepang atau Amerika? Jepang sepertinya. Soalnya itu gamenya emang berawalnya dari Jepang, cuma saya sekarang udah kurang tahu. Oke, di Jepang ya ini. Dan sekarang sudah kemana saja? Sudah sampai seluruh dunia diperkenalkan ini? Sudah. Kalau saya nggak salah ingat tuh pernah ada juga yang dari Thailand, mereka ngebikin kartu khusus buat negara mereka. Orang Thailand yang bikin? Bukan dari perusahaannya, cuma mereka ngebikin kartu itu cuma boleh buat di negara Thailand dimainkannya, nggak boleh digabung sama negara lain. Aduh, sampai begitu ya, bisa ngatur ya ini. Jadi luar biasa, kreativitas tinggi dari zaman sekarang ini. Dan Anda sampai sekarang menyenangi itu? Saya cukup senang saat bermain ini, apalagi rasa senangnya tuh kayak saat bermainnya tuh tergantung, karena ini juga ada menggunakan keberuntungan kan, kayak untuk mendapatkan kartu yang saya butuhkan. Ada momen yang saya paling ingat tuh saya hampir kalah, saya gak ada kartu di tangan dan saya ngambil kartu dari deck saya. Oh, ini kartu saya langsung bisa dipakai buat menang nih. Saya gunakan kartu itu dan musuh saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan mungkin nanti suatu saat para pemirsa ini perlu kita praktekkan di sini di ruang podcast ini ya. Bagaimana caranya nih? Kan harus, kalau tidak melihat langsung, ini semua verbal bagi para pemirsa juga ada yang mengerti kalau memang sudah punya input pengetahuan sebelumnya. Tapi kalau saya betul-betul belum punya input pengetahuan sebelumnya, jadi ngeblank aja ini. Jadi hanya saya membaca pola-pola umumnya saja dari apa yang dilakukan oleh Pak Ujan. Tapi bagaimana praktek untuk memainkan kartu itu, terus terang saya belum paham. Nah inilah kelemahannya pembelajaran verbalisme itu. Jadi untuk saat ini supaya karena banyak dengan kemajuan teknologi dan informasi ini,
permainan-permainan pun dan ilmu-ilmu yang didapatkannya dari kartu itu kita tidak bisa mendapatkannya dengan hanya verbal, tetapi harus praktek. Ya mungkin di dalam YouTube ada tutorialnya ya. Ada banyak. Dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh kalau nggak salah sekarang udah ada deh. Tapi memang kalau kurang seneng ada memang males ya. Iya tergantung. Saya kenalan juga ada yang coba bermainin game kartu ini, cuma lama-lama dia bosan, dia pindah ke game kartu lain. Oh gitu. Tapi Anda tidak bosan? Saya gue sih gak pernah bosan. Soalnya saya selama main itu, bermain game itu karena saya suka dengan kartunya. Kayak kartu itu ada kayak gambarnya tersendiri kan. Oke. Oh jadi Anda senang gambar gitu juga ya? Ini kan gambarnya cuman gambar apa ya? Jeruk ini, terus dia dikasih mata, dikasih ini. Pemirsa, seperti ini gambarnya. Dia senang lihat gambar-gambar kayak gitu ya. Belakangnya kayak begini. Gitu ya. Jadi yang paling kamu seneng kartu gambar apa itu? Di Vanguard tuh sekarang ada banyak, disebutnya tuh 5 negara lah. Yang paling saya suka tuh dari negara Brangate, itu tuh negaranya tuh diisinya sama robot-robot. Robot Negara bener? alien. Enggak, itu negara dalam gamenya. Imajinasi. Iya, disebutnya tuh nation. Itu tuh kita ngebikin deck tuh sesuai di negara itu, nggak boleh campur sama negara lain. Oh jadi imagination gitu. Iya. Imagination ya. Jadi negara dalam imajinasi kartu ini. Kayak itu di kartu itu tuh berasal dari Stoichia, nation Stoichia. Oh nation Stoichia. Oh jadi ini orangnya. Ya. Oh. Halo. Jadi ini kalau belajar dengan ini gimana kamu dari main game terus ke belajar terjadi deadlock nggak? Ada gap nggak? Enggak sih, soalnya saya bermain kartu ini tuh lebih untuk menghilangkan stres saat kecapean atau mengerjakan tugas gitu. Sedangkan untuk belajar saya tidak ada pengaruh apa-apa sih. Tetap ada pembagian waktu ya. Ada pembagian waktu, tapi saya malah lebih merasa bermain game kartu ini menghilangkan stres dan juga membantu saya lebih mudah untuk belajar gitu, berkonsentrasinya. Karena saya sering berkonsentrasi di game ini sehingga saya suka berkonsentrasi juga saat belajar. Oh, ada ini pemirsa. Jadi jangan dikira kalau ada game-game sekarang itu memang kita harus riset juga nih Pak Wawan ya. Bener gak orang-orang yang pinter game itu juga dia fokus dalam pembelajaran? Ada perbedaan gak ini? Perlu diriset nih para pemirsa. Anak-anak yang suka game dikaitkan dengan bagaimana hasil prestasi pembelajaran. Tapi ini pengakuan dari Pak Ujan sangat relate berhubungan ya. Bahwa ketika Anda main ini Anda bisa lebih fokus juga belajar gitu. Ya saya jadi menghilangkan stres gitu. Jadi memang belajar itu kan membosankan, ada waktunya membosankannya. Yeah. Jadi dengan main kartu ini kembali relax gitu ya. Ya, soalnya saya bermain game kartunya juga saya sambil belajar lagi. Kayak saya membuat deck dari negara yang saya belum pernah coba mainkan, saya pasti belajar lagi. Oh, cara bermainnya tuh seperti ini. Berarti saya harus begini, begitu. Oh, jadi kartu ini juga ada semacam upgrading knowledge-nya ya? Iya, di-upgrade terus. Oh, jadi ini latihan juga bahwa kamu itu selalu haus dengan pengetahuan. Dan itu kamu ketika di pelajaran juga cara berpikir upgrade itu mungkin di pelajaran juga kamu pengen begitu ya? Iya, pengen seperti itu. Jadi belajar ini pengen tahu lagi. Jadi terus mempelajari gitu. Iya. Oke, pemirsa ini ya mudah-mudahan ini berkaitan langsung dengan jadi anak-anak dengan hadirnya permainan-permainan seperti ini ya menghindari atau mengurangi stres anak-anak ketika di sekolah. Tapi saya tanya begini, main game dengan belajar seneng mana? Gimana ya? Soalnya itu seneng main game ya. Iya. Tapi belajar tetap juga ada tanggung jawab. Ya, ada tanggung jawab. Tapi kalau dibilang seneng mana ya seneng ketika main game ya, karena ini kan sepenuh hatimu di sini ya. Iya. Belahan jiwamu ada di sini kan. Oke, tapi kamu ngomong-ngomong cita-citanya ke depan apa tuh, Pujan? Cita-cita saya tuh sekarang pengen menjadi farmasi. Oh, di bidang farmasi, obat-obatan. Iya. Oke. Berarti Anda yang dibidik di mana kampusnya tuh? Buat sekarang tuh saya mengincar tuh di UGM atau enggak ke ITB. ITB. Apa yang kamu miliki tuh? Di kekuatanmu di mana di cara belajarnya? Ketekunan, kayaknya kamu ketekunan
dan fokus ya kalau sudah senang sesuatu itu. Oh iya. Oke, dan itu menurut saya ini bisa dipilih kampus-kampus yang membutuhkan siswa yang fokus, yang ulet, yang tekun, dan dia bisa mencintai profesinya. Ini Pak Ujan punya bakat di situ. Karena saya lihat dari main kartu aja dia jarang di Indonesia yang mempelajari ini, tapi dia fokus tekun di situ. Gak melihat ini rame disukai orang atau tidak, betul kan? Oh iya, saya cuma pengen main aja. Selama masih ada orang yang bermain, saya pasti bakal terus main karena ada teman mainnya. Dan kamu tidak melihat apakah ini disukai banyak orang atau tidak kan? Tidak. Dan kamu berpikir bahwa saya suka gitu kan? Iya. Kalau saya suka peduli amat dengan orang, begitu kan? Nah ini jadi Pak Ujan punya bakat, menurut saya ini bisa jadi researcher, bisa jadi ditempatin di mana saja. Anda kayaknya cocok ini karena Anda kalau sudah suka pasti all out di situ. Kalau Anda sudah suka di bidang farmasi, pasti Anda bisa expert di situ, bisa ahli obat-obatan nanti ya. Oke Pak Ujan, terus terang lah Bapak belum sepenuhnya paham ya dengan podcast ini. Anda menjelaskan begitu jelasnya, sejelas-jelasnya Anda menjelaskan, tapi tetap tengarti bahwa jadi suatu saat nanti ada podcast lagi yang di kartunya dibawa, lalu cara mainnya gimana gitu. Buat kartunya saya ada, cuma saat itu sedang dibongkar karena mau ikut lomba lainnya. Oh, ada lombanya. Iya. Nah, jadi kalau nanti main misalkan gini kita berdua, bisa berdua kan gitu? Bisa. Anda kalau ngajarin ke orang main kartu ini sanggup berapa hari itu harus ngajarin atau berapa jam? Biasanya tuh 2 jam atau 3 jam itu udah mengerti. Mengerti ya, 2 jam. Di sini nggak ada teman-teman yang ingin belajar main ini, diajak sama Anda? Saya sih soalnya mikirnya lebih tertarik kayak game online gitu kan. Sama ini juga belum tentu semua orang suka game kartu tuh. Dan kamu nggak cerita-cerita sama teman bahwa ada permainan ini di sekolah? Cerita ke beberapa, karena saya kadang ditanya, oh itu kamu habis dari mana? Oh ini saya habis main ini game kartu ini di toko ini. Saya ngeceritain gitu. Terus mereka nggak tertarik apa? Ingin dong tahu gitu nggak? Enggak. Oh iya, jadi kamu di SMA 12 sendirian aja, nggak ada orang yang suka diajak main? Oh iya. Oke. Dan mainnya hari apa tuh ke sana di toko? Di toko itu antara hari Sabtu atau Minggu. Libur ya? Pas hari libur. Oke, pas liburan sekolah ya main. Jadi bagi kamu liburan tuh happy begitu ya? Iya. Karena Anda bisa main kartu. Baik, para pemirsa, itulah informasi yang kita gali dari anak-anak milenial. Dan dari sini kita belajar, saya belajar bahwa kita sebagai guru harus kreatif karena ada hal-hal yang anak-anak memahami dengan full power, dengan expert, dengan penuh pengetahuan yang dia miliki, tapi kita sebagai gurunya nggak ngerti gitu. Nah artinya bahwa betul abad 21 itu bukan lagi guru yang harus mengajarkan terus kepada anak, tapi kita juga sebagai guru untuk saat ini bisa belajar dari anak-anak. Dan menurut saya adalah guru harus belajar dari anak-anak. Kenapa? Karena kita kan akan mengajarkan anak-anak. Jadi kita harus mengerti dunia anak-anak ini. Dan ini podcast ini dihadirkan dalam rangka untuk para pemirsa di seluruh Indonesia bahwa dunia anak memang terjadi gap ini antara kita yang milenial, kolonial seperti saya ini, karena kita tidak begitu banyak mengakses ke informasi ini. Bisa jadi kita ini adalah dunia guru, dunia anak akhirnya tidak terjadi sinergi. Nah untuk itu memang kurikulum Merdeka ini menurut saya sangat cocok untuk diimplementasikan, karena di kurikulum Merdeka ini siapapun guru. Nah ini Pak Ujan setelah ini menjadi guru saya dalam main card fight Vanguard ini ya. Jadi mari kita sama-sama terbuka bahwa kita sama-sama untuk belajar, dan belajar mengajar itu sudah bukan lagi satu arah dari guru-guru, bahwa kita juga bisa belajar dari anak-anak. Oke Pak Ujan, apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia? Apakah mengajak bermain atau berpesan apa ketika mungkin menurut versi Anda ingin sukses kita harus apa? Belajar dari Vanguard ini. Kalau pesan saya tuh, kalau misalnya kalian suka suatu hal yang kalian yakin kalian bakal lanjutkan terus sampai dewasa,
lanjutkan aja terus, karena siapa tahu aja itu bisa menjadi hal yang besar suatu saat nanti. Kayak mungkin kalian suka bereksperimen membuat makanan atau sesuatu seperti itu, mungkin kalian di masa depan bisa menjadi chef atau bisa menjadi ilmuwan sehingga kalian bisa menciptakan obat ataupun makanan yang disukai banyak orang. Oke. Dan kamu suka di farmasi ya? Saya cukup suka bereksperimen. Oke, good point. Terima kasih para pemirsa, demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.